Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Permudi Firdaus dari kelas 5A Penjas dengan NIM 2003667. Di sini saya akan memaparkan peta konsep UAS filsafat ya. Nah, yang pertama yang ada di dalam peta konsep yaitu adalah ada proses. Nah, pendidikan di dalam proses itu ada pendidikan jasmani pengertiannya. Jadi pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui dan dari aktivitas fisik. Nah, di dalam pendidikan yang pertama itu ada pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu adalah ada kompetensi. Jadi kompetensi ini ada beberapa jenis ya, yaitu yang pertama ada kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi akademik, dan yang terakhir ada kompetensi vokasional ya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada kompetensi personal atau bisa disebut juga dengan kompetensi kepribadian atau pribadi ya. Jadi itu adalah merupakan kompetensi yang mencerminkan personal kepribadian yang mantap, terus yang menjadi teladan juga, yang stabil, yang dewasa, seperti itulah. Jadi positif gitu. Terus kompetensi sosial. Jadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru yaitu adalah kompetensi sosial. Jadi kemampuan untuk mengelola hubungan sosial ya tentunya atau kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan. Terus kecakapan juga diperlukan dalam kompetensi sosial, kapasitas dalam menyelesaikan masalah juga dibutuhkan dalam kompetensi sosial. Nah, selanjutnya ada kompetensi akademis. Jadi kompetensi akademis ini kompetensi pengetahuan, kemampuan, penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam gitu ya. Terus yang terakhir ada potensi vokasional. Jadi dalam potensi ini adalah salah satu jenis kecakapan. Nah, potensi vokasional ini jenis kecakapan. Ya, kecakapannya itu adalah kecakapan hidup yang di Indonesia. Nah, jadi kecakapan vokasional itu bisa disebut juga keterampilan kejujuran. Artinya dalam keterampilan yang berkaitan ini dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat itu menurut para ahli ya, atau bisa diperjelas ahlinya itu adalah Parjono tahun 2003, nomor halaman 50 sorry. Terus selanjutnya ada garis-garis besar program pembelajaran atau bisa disingkat dengan GBPP. Nah, dalam garis-garis besar program pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai silabus. Jadi silabus itu adalah GBPP. Jadi suatu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu disusun untuk satu semester. Nah, jadi GBPP itu bermanfaat untuk dosen atau guru sebagai pedoman mengajar dalam satu semester itu. Ya, yang selanjutnya ada silabus RPP. Jadi silabus merupakan salah satu bentuk perencanaan pembelajaran kan ya, yang masih memerlukan penjabaran yang lebih
operasional ke dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi RPP merupakan pegangan untuk guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas seperti di laboratorium atau di lapangan gitu. Nah, jadi dari ketiga aspek tujuan tersebut yaitu tujuan pendidikan nasional, kompetensi, terus GBPP, terus silabus RPP memiliki keterkaitan melalui aktivitas permainan yang menghasilkan sebuah output. Nah, jadi di sini output adalah hasil dari proses, yaitu digunakan dengan output. Jadi dari hasil ini mendapatkan sebuah motivasi, terus kepercayaan diri, confidence ya gitu, terus kompetensi fisik juga gitu. Jadi semua itu saling berhubungan dan terus berjalan seperti rotasi gitu, berhubungan. Apabila semua ini berjalan dari proses, ya bahkan sampai dari output atau hasil selanjutnya akan mendapatkan sebuah outcome atau dampak. Outcome itu dampak dari output. Jadi outcome adalah dampak atau manfaat ya, yang disebut seperti itu, yang dihasilkan dari semua aspek yang telah dijalankan, yaitu disebut dengan olahraga seumur hidup, active for life gitu ya, yang aktif seumur hidup. Mahasiswa ya, yang artinya mahasiswa itu harus lebih aktif untuk mencontohkan generasi sehat gitu, membangun fondasi yang kokoh dengan cara berlatih untuk menang, berlatih untuk bertanding, berlatih untuk berlatih, belajar untuk melatih, dan fundamentalis yang menyenangkan mulai aktif. Terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya cukup seperti itu, cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.